Dulu lagunya gampang ya. Hari ini Hari yang has made, and the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Semua. Hari ini hari Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Ya. This is the day that the Lord has made. Amin. Ini gereja karaokean saudara. Dulu nyanyinya gampang. Sekarang setengah mati Bapak Ibu kalau nggak pakai list. Dulu gampang. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Gampang nih nyanyinya. Cepat hafal. Jadi saya nyanyi, gampang nih, enak nih. Saya senang Bapak Ibu dulu nyanyi gitu ya. Doanya saya nggak suka, berisik. Lalu ketika bilang mari kita mau dengar firman Tuhan, saya mulai cari mana nih romonya, mana nih pastornya, mana nih orang yang pakai jubah begitu ya. Nggak tahu yang khotbah itu depan saya, orang yang gemuk, rambutnya baru diposma gitu ya, masih pendek, pakai kaos biasa. Aduh, saya bilang ini orang anak muda mau khotbah apa? Saya sendiri Turki, saya aktif di gereja. Lalu dia khotbah Bapak Ibu 30 menit. Saya nggak pernah dengar khotbah selama 30 menit nggak bergeming Bapak Ibu. Tapi hari itu saya dengar khotbah anak muda, isi firman Tuhannya semua untuk saya. Dia khotbah tentang kehidupan anak muda, dia khotbah tentang kehidupan pertobatan, dia bicara semuanya itu seakan-akan dia lagi ngomong buat saya. Wih, saya bilang begini, kok ini anak muda tahu apa yang saya terjadi sama saya? Muncul pikiran jahat saya. Jangan-jangan teman saya udah kasih tahu dia, saya mau lihat. Pulang Bapak Ibu. Saya kamar, saya cari Alkitab yang saya waktu dipermandikan di gereja Katolik. Kakak saya pernah kasih saya Alkitab Keluaran Gideon. Tahu ya? Yang Alkitab yang nggak lengkap tuh. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Saya buka, saya ambil. Lalu saya buka secara sembarang, nggak ngerti. Karena kalau di gereja Katolik kebaktian, misalkan dikasih lembaran di Turki. Lalu ketika saya buka, saya temukan Injil Yohanes pasal 11. Tahu kisahnya? Lazarus mati dibangkitkan Tuhan. Ya, amin. Saya baca Bapak Ibu. Nangis saya. Air mata saya keluar. Wih, saya bilang kok bisa begini ya? Gak pernah baca Alkitab, sekali buka Alkitab, ketemu Lazarus mati dibangkitkan Tuhan. Nangis saya di kamar. Keluar air mata saya. Aduh. Kenapa Bapak Ibu? Ketika saya baca itu, Tuhan bawa saya ke dalam alam roh, seakan-akan saya seperti Lazarus yang mati, terikat dengan kain lampin, gak berdaya. Bapak Ibu, saya terikat dengan kehidupan anak muda. Saya gak bercerita deh ya. Saya hidup dengan kebiasaan dulu merokok. Dulu badan saya kurus Bapak Ibu, lebih kurus dari sekarang, 45 kilo, tinggi 180. Rambut saya gondrong segini. Kalau ketemu saya orang bilang mau finish, kamu dulu mau finish. Kalau retreat nih, masuk bagian kamar bambu, judulnya kamar bambu begitu. Yang tidur di situ orangnya kurus semua berbambu. Saya termasuk di sana. Sekarang berat saya 70 lebih, 78 Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya baru ngerti sekarang Bapak Ibu. Oh rupanya waktu itu di kamar saya itu Roh Kudus sedang berbicara sama saya secara pribadi. Lalu Bapak Ibu minggu depan yang semestinya saya nggak mau datang lagi di persekutuan itu, teman saya bilang begini, yuk ikut lagi yuk. Aduh ikut lagi saya bilang nih. Saya bilang oke dah ikut lagi deh.
Saya datang Bapak Ibu yang kedua kali. Duduk yang melingkar lagi. Nyanyi lagi, tepuk-tepukan lagi. Wah, lagunya sama-sama. Lagu gampang-gampang. Dulu mah gampang-gampang deh ya, betul ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Balik lagi, iya. Dalam nama Yesus, dalam nama. Dulu begitu lagunya gampang-gampang deh, gampang-gampang. Saya nyanyi Bapak Ibu. Giliran gue berdoa, begitu lagi tuh, main tengging-tenggingan lagi. Aduh, saya takut banget giliran doanya. Saya nggak ngerti Bapak Ibu. Lalu ketika mau khotbah nih, saya nyari mana yang khotbah lagi nih. Minggu lalu gendut gitu ya. Kali ini gak ada yang gendut nih, nggak ada mana. Datang gluk-gluknya telat Bapak Ibu si gendut ini datang gluk-gluk. Wah, disuruh dia lagi khotbah nih. Duduk di seberang saya. Persis kursi itu disiapin Bapak Ibu. Depan saya lagi, dia khotbah nyambung sama minggu lalu. Aduh, isinya sama lagi buat saya. Wah, saya bilang nih nggak main-main. 3 kali Tuhan beracara sama saya. Selesai Bapak Ibu, selesai khotbah. Lalu dulu tuh pakai di kampus tuh Pak, pakai ukulele itu, gitar kecil. Ya, tahu ya gitar kecil. Lalu mari kita tundukkan kepala. Nih yang khotbah bilang, mari kita tundukkan kepala. Ya, saya tundukkan kepala, saya ikutin. Saya tidak pernah lupa itu. Ketika nyanyi setelah khotbah, dan lagu itu yang mempertobatkan saya. Lagunya begini. Lemah lembut suara Yesus memanggil saya dan kau. Wah, di gereja luar biasa. Dia lagu Pentakosta lama nih. Oh ya, nyanyi itu lagu itu. Pulang. Oh ya, ini. Orang berdosa pulang. Anak muda nggak tahu lagu ini pasti nanti. Lagu orang mati Pak. Karena lagu tahun 70-an, 80-an ya. Yang memperkenalkan ini zaman Frans dan Romes dengan MC Sanger gitu ya. Oke, sama Bariat Buta Huruf itu zaman yang lama sekali. Nah, Bapak Ibu ketika mereka nyanyi itu, saya tundukkan kepala. Lalu yang khotbah bilang begini Bapak Ibu, saudara-saudara yang datang hari ini, saya tahu Anda sedang punya beban. Waktu itu saya punya beban berat Bapak Ibu. Ya, sebagai anak muda punya masalah dan segala macam ada dalam hati saya. Lalu yang khotbah bilang begini, siapa yang hadir mau didoakan angkat tangan? Saya waktu itu jujur mau doain, cuman malu nggak mau angkat tangan, karena baru 2 kali datang tuh. Lalu yang khotbah bilang begini, saya tahu yang datang ini mau didoakan, malu dia bilang. Ayo angkat tangan sekarang. Waduh, saya bilang kalau lama-lama saya berdiam diri, dia berdatang kepada saya, jangan-jangan dia. Saya bilang ini nabi juga nih orang saya tahu. Lalu saya angkat tangan saya. Dan waktu saya angkat tangan, saya dengar kursi ini pada bergeser. Rupanya mereka menghampiri saya. Mereka tumpang tangan ke saya. Ada yang di pundak saya, ada yang di kepala saya, wah dikerumunin saya dengan orang-orang itu. Dan lalu kemudian saya didoakan. Saya nggak dengar lagi apa yang didoakan, tapi yang tahu saya hari itu, saya nangis sejadi-jadinya. Saya bisa minta ampun, saya mengaku dosa saya di tempat itu, dan saya nangis. Lalu selesai didoakan, berhenti. Lalu mereka bilang sama saya, selamat ya bro, kamu sudah terima baptisan Roh Kudus. Buset, malunya belum hilang. Dia bilang terima baptisan Roh Kudus. Apalagi nih bahasanya Bapak Ibu. Karena ketika didoakan katanya, saya mengeluarkan bahasa asing, bahasa roh. Zaman waktu itu saya nggak ngerti yang namanya bahasa lidah, bahasa roh. Karena di gereja Katolik nggak pernah diberitahu tentang pengajaran bahasa roh. Bapak Ibu, kemudian saya bisa berbahasa roh. Dan di situ saya baru sadar, roh saya selama ini mati di mata Tuhan. Tapi hari itu, roh saya dihidupkan kembali. Amin, haleluya. Bapak Ibu, saya lagi bicara tentang kehidupan dalam penuh Allah ya. Saya hidup dalam roh, lalu muncul apa? Level berikutnya apa? Keinginan roh. Pak, Bu, sejak itu saya mulai rajin baca Alkitab. Sejak hari itu saya senang dengar lagu-lagu rohani.
Sejak hari itu saya senang kumpul dengan teman-teman saudara seiman. Yes. Zaman tahun 80 ada persekutuan doa rumah tangga, gerakan Ugumene. Wah Bu, tiap hari Bu, saya ikut KTB, kelompok tubuh bersama. Setiap hari orang tua sampai bilang begini, waduh anak saya kok jadi aneh sekarang ya. Dia lihat saya tiap hari kalau malam itu pulang kuliah baca Alkitab. Dan waktu itu saya baca Alkitab, saya masih punya Alkitab yang zaman lama sekali tahun 60-an. Jangan lama tuh masih saya punya. Bapak masih punya katanya dia. Yang hurufnya masih T, D, C, T, C gitu ya. Saya masih punya itu. Bahasanya bahasa mendekati dengan King James Version. Dan isinya beda dengan cetakan sekarang. Karena ada beberapa terjemahannya sudah dihaluskan. Saya masih punya itu. Lalu saya suka baca dengan Holy Bible dalam King James Version waktu itu. Yang New King James Version. Saya baca, mami saya lihat saya begitu, dia bilang gini, waduh, anak saya gedenya jadi pendeta nih, dia bilang begitu semua. Dan karena mama saya bilang begitu, jadi benar sekali pendeta. Amin. Jadi Haleluya. begitu, hati-hati nih yang ngomong sama anaknya, jadi loh nanti itu. Singkatnya begini, Bu, saya mengalami Bu apa yang Rasul Paulus bilang. Hidup oleh roh, muncul keinginan. Ada amin? Amin. Kalau kita hidup dalam keinginan roh, kalau kita hidup dalam keinginan roh, kita bisa mengatasi keinginan daging. Yes. Amin. Ada amin? Amin. Saya ulangi lagi nih Bapak Ibu. Kalau ada orang Kristen mengatakan, saya bagaimana caranya mengatasi saya punya keinginan daging saya? Pernah nggak dengar begitu? Orang Kristen yang hidup dalam kedagingan, dia akan selalu mengalami ketawaran hati. Dia tidak punya kekuatan untuk bisa menyembah Tuhan lama-lama. Yes. Dia tidak punya keinginan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan Yesus pernah membicarakan kepada murid-muridnya ketika Yesus ada di Getsemani dalam Matius 26. Ketika Yesus berdoa di sana, ketika dia balik, murid-muridnya ngapain? Ketiduran. Lagi sedang apa? Tidur. Tidur. Lalu mereka dibangunkan oleh Tuhan Yesus, dibilang begini, bangun. Tidak sanggup kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam. Dengan baik-baik. Roh memang penurut, tapi daging Lemah. lemah. Bapak Ibu dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu sekali mengalami kekalahan belakangan ini, coba cek, jangan-jangan hidup kita penuh dengan kedagingan. Yes. Pak, bagaimana sih kalau kita bisa mengatasi hidup dalam tidak kedagingan? Jawabannya jangan sering-sering makan daging, begitu. Enggak, ya, enggak ada hubungannya Bapak Ibu. Enggak ada hubungan. Jangan diaminkan ini Bapak Ibu. Enggak dikuyukan aja. Kalau Anda mau bebas hidup tidak kedagingan adalah hidup dalam keinginan Roh. Keinginan roh. Ada amin? Jadi Bapak Ibu harus hidup di dalam kehidupan keinginan roh. Bapak Ibu, kalau kita sudah hidup dalam keinginan roh nih, kalau Anda terus setia, saya percaya Anda akan mengalami karya-karya Roh Kudus dan hidup Anda akan dipimpin oleh Roh. Amin. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, perhatikan dengan baik. Saya tidak kenal saudara, saya tidak tahu saudara. Yang saya pastikan adalah gini, kalau Anda pernah mengalami baptisan Roh, ketika Anda mengalami lawatan Roh Kudus, di situ Roh Anda sedang hidup. Dan kalau sudah hidup Roh Anda biarkan terus begitu saja, dan Anda tidak mengikuti keinginan roh, itu bisa padam. Yes. Makanya ketika Anda punya keinginan roh, wah pagi ini mau berdoa, jangan bilang gini, ntar lagi deh, setengah jam lagi. Enggak, saudara. Anda harus respon itu. Ada amin? Amin. Seringkali daging ini bilang begini, ntar, tunggu, besok. Betul nggak? Lagi mau doa, tiba-tiba dengar, acara soccer nih, nonton terus sebentar setengah jam. Nonton football, nonton basketball. Bilang begini, Tuhan janji, selesai nonton, doa. Nonton, habis nonton, Ngantuk. mau doa, lapar, makan dulu. Makan dulu. Habis makan, Anda tahu? Ngantuk. Ngantuk. Ngantuk.
tidur. Lalu bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau maha tahu. Engkau maha pemurah. Engkau penuh dengan belas kasihan. Mohon maaf Tuhan, besok pagi saya doa. Tunda. Siapa yang suka begitu, nggak usah angkat tangan, saya tahu orang ini. Saya jamin, kalau orang Kristen punya prinsip begini dulu, dia hidup dalam kedagingan. Dan kalau dia hidup dalam kedagingan, mohon maaf ya, a matter of time, masalah waktu, dia akan mundur dari Tuhan. Maaf ya, ini bukan mengintimidasi, tapi pengalaman dalam pelayanan pengembalaan yang saya temukan, orang Kristen yang suka buang-buang waktu yang Tuhan berikan, a matter of time saja, dia akan terhisap dengan arus dunia. Dunia ini semakin hari semakin kencang arusnya. Halo? Ya. Halo? Anda percaya Tuhan mau datang? Yes. Saya ngeliatnya kok nggak semua mengatakan amin ya? Amin. Anda percaya Tuhan akan segera datang? Amin. Anda tahu waktu sudah semakin dekat? Yes. Anda tahu kita sudah hidup di ujung-ujung zaman? Yes. Berarti Tuhan akan segera Datang. dan iblis tahu nggak? Tahu. Iblis tahu nggak? Tahu. Tahu. Dia semakin gencar Bapak Ibu mencari jiwa, bukan di mall. Di gereja. Di mall mah nggak usah dicari, udah pasti jatuh Bapak Ibu. Dia bukan cari jiwa di kuburan, dia cari jiwa di mana? Gereja. Di gereja. Kalau Bapak Ibu tidak menyadari apa yang doa Rasul Paulus kepada sedang Efesus, kalau Anda tidak pelajari apa yang Rasul Paulus doakan kepada sedang Efesus, kita akan mengalami hal yang sama, meninggalkan kasih. Mula-mula. Bapak Ibu, saya ingin mengencourage Bapak Ibu pada pagi hari ini. Hiduplah dalam pimpinan Roh. Amin. Anda tahu ada berapa karunia Roh Kudus? 9. Ada 9. Dalam 1 Korintus pasal 12 ya. Bisa tolong ditampilkan 1 Korintus pasal 12. Ya cepat dengan saja. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu yang belum hafal. Ini ayatnya 1 Korintus pasal 12 7 sampai 11. 1 Korintus 12 7 sampai 11. Mari kita lihat ayat ini. Bapak Ibu catat baik-baik. Karunia ini akan menyertai kehidupan anak-anak Tuhan yang hidupnya di dalam pimpinan Roh. Roh. Roh, bukan dalam keinginan daging. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh, bukan pernyataan, tapi apa? Penyataan. Apa? Penyataan. Anda bisa bedakan antara penyataan dengan pernyataan. Oke ya. Untuk kepentingan bersama. Terus. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Katakan karunia hikmat. Karunia hikmat. Katakan karunia hikmat. Itu karunia pertama. Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Bilang karunia. Sebentar. Tuh cepat-cepat berproses. Katakan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dalam bahasa lain dikatakan hikmat, marifat. Marifat. Pertama karunia apa? Hikmat. Kedua? Marifat. Berikutnya 9. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman. Katakan iman. Iman. Anda pernah belajar tentang iman? Anda pernah belajar tentang iman? Bapak Ibu, cukup mengantungkan kepala sama gelengkan kepala. Saya ngerti artinya. Kalau Bapak melotot aja menurut saya, ini marah sama saya. Kalau Anda melotot aja saya nggak ngerti, Anda ngerti. Anda pernah belajar iman? Yes. Iman itu ada berapa pengertiannya? Kalau bahasa Indonesia, iman cuma satu, iman. Kalau bahasa Latinnya, bahasa aslinya, itu pengertian ada 3. Ada iman credo. Tahu iman credo? Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Ini gereja yang ortodoks yang kita tahu kan? Pengakuan iman. Rasuli. Yes. Atau credo. Yang kedua pengertian iman adalah orang yang percaya, orang percaya. Halo?
Orang yang punya agama disebut orang yang beriman. Iman. Yang ketiga, ini karya Roh Kudus. Iman yang dibilang karya Roh 1 Korintus 12 ini bukan iman yang pertama, iman yang kedua. Ada yang belum mengerti? Contoh, suatu hari Anda sakit. Ada pernah sakit di sini? Sering. Oh, dari wajahnya nggak pernah sakit ya, kasus Anda pernah sakit? Iya. Lalu ketika malam hari Anda sakit, menggigil, aduh obat habis. Mau telepon dokter susah di Amerika, kalau di Indonesia gampang, tinggal telepon teman. Lalu apa yang Anda lakukan? Doa. Call on Jesus. Sebelum doa, karena lidah dulu kan, kurababas sampai di oh, haleluya, haleluya. Anda berkabung lidah. Alkitab mengatakan barang siapa berbahasa roh, ia sedang membangun imannya sendiri. Yes. Muncul imannya. Lalu Anda berkata gini, Tuhan, saya percaya Tuhan kuasa tidak berubah. Anda taruh tangan Anda di kepala. Saya berdoa dalam iman saya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya sembuh. Itu iman karunia Roh Kudus. Anggap. Terus kepada yang seorang lain memberikan iman, dan yang kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Karunia kesembuhan. Katakan karunia Kesembuhan. Ini yang keberapa ya? Yang keempat. Yang kelima, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Katakan mukjizat. Mujizat. Berikutnya yang keenam, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Ya. Yang berikutnya, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Katakan membedakan bermacam roh. Yang berikutnya dikatakan kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan yang terakhir kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa Roh itu. roh. Katakan karunia menafsirkan bahasa roh. Bapak Ibu, seringkali orang-orang yang tidak suka dengan bahasa roh pakai ayat ini yang terakhir. Orang Kristen perlu nggak bahasa roh? Harus. Orang Kristen perlu nggak bahasa roh? Ya. Sedikit nih, saya menguji jemaat di sini nih. Ada ngerti nggak pengajaran roh ini? Apakah orang Kristen harus berbahasa roh? Yes. Siapa bilang harus? Siapa bilang harus? Siapa bilang enggak? Siapa yang nggak bawa tangan hari ini? Saya nggak bawa tangan. Saya ulangi lagi. Siapa yang bilang harus bahasa roh? Siapa yang bilang tidak? Mau tahu jawabannya? Baca nanti di rumah ya, Markus 16, 16, 17, itu aja. 9, ada 9 karunia. Jadi ada Bapak Ibu, ketika Anda hidup dalam pimpinan roh, ini katanya Bapak Ibu mau tanya sama saya jawabannya apa ya? Bahasa roh itu harus enggak? Harus. Harus enggak? Harus. Harus. Markus 16 ayat 17. 16, 17, tolong bukakan kalau gitu deh. Satu, yuk tolong bukakan. Markus 16, 17, saya lihat ada beberapa yang masih mengeringkan ke dahinya. Apakah bagaimana jawabannya? Tolong bukakan dulu sebentar. Markus 16, 17. Sama-sama kita baca, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Cukup. Apakah di sini orang-orang percaya? Amin. Siapa yang mengatakan saya orang percaya? Saya mengatakan saya orang percaya. Siapa yang bilang saya setengah percaya? Karena orang Kristen yang setengah percaya. Ibu masih setengah percaya ya? Gak apa-apa Bu. Siapa yang mengatakan saya tidak percaya? Oke, puji Tuhan, semuanya orang percaya. Karena takut saya usir dari ruangan ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Pertama, sama-sama kita baca. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Bapak Ibu, siapa di sini pernah mengusir setan? Puji Tuhan Pak Yusuf. Siapa pernah mengusir setan? Siapa yang pernah diusir setan? Serius Bapak Ibu? Saya pernah ditelepon orang, cuma Pak bisa doakan rumah saya nggak? Kenapa? Saya malu suka diganggu Pak. Siapa yang ganggu? Saya bilang, ntar ya saya cek Bapak datang ke rumah saya deh. Saya datang ke rumahnya. Aduh Pak, itu di tangga tuh Pak.
Rumahnya dulu ada tamu. Pak, saya bawa ke kamar, Pak. Saya bilang begini, kamu doa aja sendiri, kamu kan ada Roh Kudus. Enggak, Pak, saya takut, Pak, malah saya mau pindah. Begitu, saudara. That's right. Jadi kan dia diusir setan, kan? Bukan yang ngusir setan. Saya ajarkan begini, kalau ketemu setan, mestinya setan yang lari dari kita. Yes. Anda dan saya adalah anak-anak Allah. terang. Iblis itu kuasa Gelap. gelap. Saya mau tanya, kalau Anda nyalakan lampu, gelap itu ada apa enggak? Absolutely. Gelap itu ada enggak? That's right. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda mengatakan saya orang percaya, saya sudah penuh Roh Kudus, ketika Anda masuk ruangan, mestinya iblis itu akan menghindar. Halo? Right. Tapi kalau Anda mengatakan penuh Roh Kudus, Anda masuk ruangan, Anda mundur, saya curiga, roh apa yang ada di diri saudara? 1 Yohanes 4:4 mengatakan, Right. roh yang ada di dalam dirimu Lebih besar. tahu ayatnya, tapi kenapa nggak dipraktekkan? Yes, much bigger than. Right. Akan mengusir saya. Pan. Jadi saya berdoa dalam kasih Tuhan dan saya mohon dalam kasih Tuhan, jemaat di tempat ini jangan panggil Bapak Pendeta. Kalau mengusir setan, usir sendiri. Nggak ada amin Bapak Ibu. Mereka akan apa? Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi Mereka. mereka. Jadi Bapak Ibu, ini tanda-tanda orang yang percaya. Mereka akan berbicara dengan bahasa yang baru. Masalahnya adalah kita ini nggak berani memulai. Oke, ini sesi tersendiri ya. Cuma saya ingin sampaikan aja, bahasa-bahasa roh itu ada dua jenisnya. Jenis glosolali dan jenis senolali. Glosolali itu Kisah Rasul pasal 2 disambung, glosolali itu 1 Korintus 14 ayat 2. Senolali itu Kisah Rasul pasal 2. Ya? Oke, Bapak Ibu, nanti silakan diskusikan saja. Kalau kurang jelas, tanya Bapak Gembala. Bapak Gembala akan jawab. Kalau nggak bisa dijawab, berarti pertanyaan Anda nggak penting. Gitu aja Bapak Ibu. Yang 18 salah. No, they better ask me. 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atau orang sakit, dan orang itu akan Sembuh. sembuh. Ini kan semua karya Roh Kudus. Halo? Nangkep sini Bapak Ibu? Yes. Oke. Sudah dulu jawabannya. Saya kembali lagi Bapak Ibu. Saya mau akhiri karena waktu sudah berjalan terus. Pak, saya minta waktu 10 menit boleh? Boleh. Boleh? Gimana? Sampai jam 3 katanya. Sampai jam 3? Iya. Khotbahnya Kasihani, khotbahnya sampai jam 3. kasihani saya Bu, saya dari pagi nih. Bangun nih. Oke. Rasul Paulus mengajarkan kepada sidang di Efesus ada 3 doa. Rasul Paulus bukan hanya sekedar mengajar, tapi Rasul Paulus mengalami kehidupan di dalam kehidupan kepenuhan Roh Allah. Dia menyebut dirinya sebagai orang yang hidup dalam tawanan roh. Mari kita buka Kisah Rasul pasal 20. Kisah Rasul pasal 20. Mari kita bacain yang ke-22 sampai 24. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Kisah 20 ayat 20-24. Rasul Paulus menggenapi apa yang dia doakan kepada sidang Efesus. Mari kita lihat ayat ini, Kisah 20 ayat 22. Sama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, bentar saya berhenti di sini. Bapak Ibu pernah jalan-jalan? Pernah berpariwisata? Pernah road trip ke Amerika? 2 minggu lalu saya road trip selama 2 minggu dari LA terus sampai ke Denver, Colorado, mulai dari Nevada, Utah, Yellowstone,
terus sampai ke South Dakota, Denver, Colorado, New Mexico, balik lagi, Grand Canyon, Las Vegas, back to home, Los Angeles, 2 minggu keliling. Maksud saya gini, waktu mau berangkat, kita bikin schedule, nginep di mana, makan di mana, mau kemana, dan seterusnya. Pernah pergi nggak pernah planning? Pernah? Pernah nggak? Halo? Nggak pernah ya? Cuma Rasul Paulus nih, dia pergi nggak punya planning. Cuman dia pergi ke Yerusalem karena roh, karena disuruh. Terus 21. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Bapak Ibu, kalau Rasul Paulus jadi gembala sidang Anda pagi hari ini, permisi bicara. Ya, kalau Rasul Paulus ini, pendeta Paulus, gembala saudara, dia bilang begini, jemaat ini kasih Tuhan, minggu depan saya mau ada mission trip. Ada yang mau ikut? Bisa angkat tangan, ada yang mau ikut. Misalnya, Rasul Paulus bilang gini, kita pergi ke Efesus, kita pergi ke Tesalonika, kita pergi ke Galatia. Mau ikut? Ada bilang begini, ke Galatia ngapain? Ke Tesalonika ngapain? Penjara dan sengsara nunggu aku. Mau ikut? Pendeta bertanya, jemaat menjawab. Tolong dijawab, saudara. Anda mau ikut? Enggak. Anda jujur. Orang jujur masuk surga. Tapi Rasul Paulus bilang begini nih. Oh, Bapak Ibu, besok minggu depan saya mau mission trip ke Galatia, Tesalonika, Efesus. Ada yang mau ikut? Ke Galatia, kita akan ke kebun. Di Galatia itu bunganya luar biasa. Di sampingnya ada danau, dan di sana kita bisa mancing malam hari, dan besok pagi akan dapat ikan yang besar-besar, ikan salmon, ikan tuna, dan sebagainya macam. Lalu kita ke Tesalonika, kita akan jumpa di sana perkebunan anggur, di sana ada rempah-rempah, ada jahe, ada daun seledri, dan di sana ada kol yang besar-besar. Lalu kita pergi ke Efesus, di sana kita lihat museum-museum yang indah. Di situ banyak hal-hal yang luar biasa kita bisa pelajari, dan semuanya gratis. Ada yang mau ikut? Ikut. Semua. Everybody want to go. Bapak Ibu, Rasul bilang begini nih, dari kota ke kota, hanya Roh Kudus yang memimpin aku, dan penjara dan sengsara menunggu aku. Bapak Ibu, kita belajar dari Rasul Paulus ya. Terus 23. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil. kasih karunia. Siapa mau seperti Paulus? Ketika Anda meninggal, di kuburan Anda ada tulisan, aku telah menyelesaikan panggilan dan tugas yang Tuhan percayakan. Dan ada kutip ayat ini, Kisah 20 ayat 24. Siapa yang mau seperti Rasul Paulus? Cuman saya doang, nggak apa-apa Bapak Ibu. Masih mending ada daripada nggak ada ya. Saya mau mengakhiri Bapak Ibu begini. Saya mau akhiri begini Bapak Ibu. Jangan mempermainkan karunia-karunia Roh Kudus. Jangan mempermainkan kehidupan dalam pimpinan Roh. Saya mengenal gereja Anda. Maksud saya mengenal liturgisnya. Ya, ini kan gereja Bethel Indonesia ya, betul Pak ya? IBC, International Bethany Church.
Anda suka nyembah Tuhan. you like to worship. Para pelayan mempersiapkan dengan baik. Kostumnya luar biasa. Mereka menyanyi dengan sungguh-sungguh. Mereka mengajak jemaat untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Pertanyaan saya, setelah Anda pulang gereja, masihkah Anda hidup dalam pimpinan Tuhan? Still led by the Spirit. That's right. That's the point. Ketika Anda bekerja, When you go to work, ketika Anda di rumah, when you are home, ketika Anda perjalanan, when you're on your masihkah Anda memuji dan menyembah Tuhan? are you still worship the Lord and sing? Saya mohon dalam kasih Tuhan, para pemain musik bisa maju ke depan. Musician come Dan forward. saya mohon juga teman-teman sekalian yang hadir pagi hari ini, Everybody. ada mari sama-sama dengan tim worship leader dengan